Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Pak Indra beri materi matematika lagi tentang mengubah pecahan ke bentuk persen ataupun sebaliknya. Dari persen kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, langsung aja Pak Indra beri caranya ya. Pak Indra ambil nomor 11 ya, karena tugas kalian adalah A dan B yang dikerjakan nomor 1 sampai 5 saja. Yang B juga begitu, 1 sampai 5 saja, jangan semuanya ya. Oke, Pak Indra ambil contoh 12/20. Ingat, untuk mengubah pecahan biasa ke persen, penyebutnya ini harus kita ubah menjadi berpenyebut 100. Nah, caranya gimana? Pembilang dan penyebut ini harus dikalikan. Yang penting dulu adalah penyebutnya kita ubah 100 dulu. Oke, ini caranya dikalikan. Ya, Pak Indra tulis begini. Nah, kita kan nggak tahu nih dikalikan berapa ya, supaya penyebutnya nanti ini adalah 100. Oke, ya ini kita nggak tahu. 20 dikali titik-titik sama dengan 100. Karena 20 ini bisa diubah ke penyebut yang 100 ya. Berarti 20 kali berapa kira-kira? Ya, 20 kali 5. 20 kali 5 adalah 100. Berarti pembilang ini 12 juga harus dikalikan 5, sama. 12 kali 5 berapa? 12 kali 5 kita hitung pakai perkalian bersusun. Masih ingat kan kelas 3? 2 kali 5 10, 0 kita tulis, 1 kita simpan. 1 kali 5 5. Ini ditambah 1 jadinya 60. Nah, ini berarti jawabannya 60. Ketemu 60/100 ya kan? Udah, kalau udah ketemu penyebut yang 100 ini, tinggal kita tulis 60-nya tetap, 100-nya kita ubah ke persen. Nah, jawabannya 60%. Oke? Contoh lagi, pecahan yang biasa aja, 1/5, kecil angkanya. Berarti kita harus mengubahnya ke 100 ya, penyebut ini nanti. Kita tulis lagi 1/5, kita kalikan titik-titik, yang nantinya penyebutnya 100. 5 kali berapa kira-kira? 5 kali, ini 20 anak-anak. Karena 5 kali 2 itu 10, 5 kali 20, 100. Berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 20. 1 kali 20 tetap 20. Apapun yang dikalikan 1 tetap kembali ke angka tersebut. Nah, kalau sudah ketemu penyebutnya 100, tinggal kita nulis 20%. Mudah kan? Oke, silakan coba yang itu, gampang sekali. Nah, ini adalah cara kedua untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen ya. Nah, khusus yang ini itu biasanya digunakan ketika penyebutnya ini ya tidak bisa diubah ke 100. Jadi misalkan ini Pak Indra ambil contoh 1/8, penyebutnya kan 8. Nah, 8 ini dikalikan bilangan bulat berapapun itu nggak bisa jadi 100. Nah, baru menggunakan cara ini. Oke, caranya begini. 1/8 kita ubah ke persen ya. Kita tulis lagi nih 1/8 dulu. Oh, sebentar. 1/8. Nah, kita kalikan saja 100%. Nah, ini cara kedua. Wah, bingung kan? Nah, ya kita tinggal kalikan. 100 ini kita kalikan yang pembilangnya aja. Jadinya 100/8. Nah, ini dia. Tapi di sini masih persen ya. 100/8%. Wah, kok pecahannya pecahan persen, Pak? Iya, kita
hitung lagi 100 bagi 8 berapa. Kita pakai Progapit aja ya kalau nggak bisa. Nah, 8 kali berapa yang hasilnya 10 ya, kita kurangkan 10 kurangi 8 jadinya 2, 0 turun. 8 kali berapa yang hasilnya 20? Nggak ada Pak, berarti yang mendekati 8 kali 3 itu 24, 8 kali 2 8 kali 2 berapa? 16 20 dikurangi 16 jadi berapa? 4. Udah nggak bisa dibagi lagi itu ya, udah cukup. Nah sekarang dari Progapit ini kita bisa tuliskan nih 100/8% ini. 12 ini kita taruh di depan 12. Nah, penyebutnya tetap 8 ini penyebutnya. Nah, sisa ini dari 20 kurangi 16 ini kita taruh di atas. Tapi di sini persen. Nah, itu dia. Baik anak-anak, selanjutnya adalah materi mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, Pak Indra ambil dari LKS saja ya, soalnya contohnya nomor 6 yang B, 52%. 52%. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, kalau di dalam soalnya sih disuruh pecahan biasanya harus yang paling sederhana ya, jadi yang paling kecil sekali. 52%. Ingat ya, kalau persen itu penyebutnya pasti 100. Jadi yang atas kita tulis 52 ya kan. Nah, dari sini ini sudah kita ubah ke pecahan biasa. Cuman belum sederhana. Maksudnya sederhana lebih kecil dari ini angkanya ya, pecahannya. Nah, ini kita ubah untuk menjadikan pecahan ini sederhana, harus kita bagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Oke, set panjang 52/100 dibagi. Nah, kira-kira dibagi angka berapa? Yang paling gampang kita lihat dari penyebut 100 ini bisa dibagi dengan 4. 100 itu bisa dibagi dengan 4, 100 bisa dibagi dengan 25, 100 bisa dibagi dengan 50, kemudian 100 bisa dibagi dengan 20, 100 bisa dibagi dengan 2, 100 bisa dibagi dengan 5. Nah, tinggal nanti kita menyamakan yang pembilang kira-kira dibagi berapa yang bisa. Nah, kalau 100 dan 52 ini, 52/100 ini bisa dibagi dengan angka 4 ya. Kita bagi angka 4, penyebutnya kita bagi 4, 52 nya kita bagi 4. Cara menghitungnya pakai Progapit aja biar ingat ya. Nah, kita hitung yang 52 dulu. 52 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Ya 1. 1 kali 4, 4. Nah, 4 ditulis di bawah angka 5. 5 kurangi 4, 1. 2 ini turun ya, 2. Semoga masih ingat ya Progapit. Kemudian 12. 4 kali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati 12? Yaitu hasilnya 4 kali 3 ya kan. Nah, 0. Nah, ini jawabannya. 52 dibagi berapa? 4. Hasilnya adalah 13. Nah, 100 bagi 4 berapa, Pak? Kita hitung aja pakai Progapit. Ini biar kalian mengingat Progapit ya. 100 kita bagi 4. Nah, kita lihat angka 10 aja dulu.
Ya, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10 atau sama dengan 10? 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Oke, kita kurangkan. 10 kurangi 8 berapa? 2. Oke, 0 ini turun anak-anak. Jadi 20. Nah, sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali 4? 4 kali 5. Hasilnya 20. Jadi 0. Nah, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Kita tulis di sini 25. Nah, ini dia jawabannya. Ya, mengubah 52% ke pecahan biasa, jawabannya 13/25. Nah, ini sudah tidak ini sudah tidak bisa dibagi lagi anak-anak. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau kalian menemukan jawaban, jika jawabannya masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi sampai yang paling kecil. Nah, gitu ya. Oke, itu aja materinya. Nanti dicoba ya. Ya, kalau belum mengerti bisa diulangi lagi videonya atau minta bantuan orang tua. Insya Allah kalau kita sudah masuk, Pak Indra ulangi lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.